Kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Jordi Amat malah diminta agar dicadangkan. Netizen, wah kok dipanggil lagi, takutnya blunder entar. Takjub dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Madam Pang berikan sanjungan luar biasa ke PSSI. Madam Pang, saya pribadi sangat bangga dengan Indonesia. Vietnam semakin iri hati. PSSI-nya Vietnam berikan warning kepada timnas Indonesia di round 3. Tran Antuh, mereka tidak punya pengalaman di round 3. Shin Tae-yong melalui PSSI akhirnya merilis daftar 27 nama pemain yang dipanggil ke timnas, guna mengarungi babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pekan depan, melawan Bahrain dan juga Cina. Di antara beberapa nama masih didominasi pemain biasa atau langganan, namun ada yang keluar dan ada yang masuk kembali. Sebut saja Malik Rizaldi striker Persebaya Surabaya yang kembali dipanggil Shin Tae-yong, dan Ramadan Sananta yang tidak dipanggil lagi. Selain itu, nama senior seperti King Jordi juga kembali dipanggil. Usai dia memang sudah pulih dari cederanya beberapa waktu lalu. Sedangkan Justin Hubner tidak dipanggil, karena sedang mengalami cedera. Salah satu yang menarik dan tersorot di beberapa daftar 27 nama pemain tersebut adalah saat sang kapten Jordi Amat kembali dipanggil oleh Shin Tae-yong. Hal ini sontak membuat banyak supporter yang khawatir dan cemas. Jika nanti dia dimainkan akan kembali melakukan blunder. Seperti yang kita tahu, kalau di beberapa pertandingan sebelumnya, Jordi Amat memang kerap kali melakukan blunder di area pertahanan sendiri, sebut saja saat melawan Irak di Basra. Saat itu dirinya melakukan gol bunuh diri ke gawang sendiri. Lalu blunder saat melawan Filipina di Manila, yang mana dia kehilangan bola di lini tengah, hingga akhirnya serangan balik itu berbuah gol. Selain itu masih cukup banyak blunder yang dilakukan oleh Jordi Amat selama membela timnas Indonesia. Netizen pun akhirnya kembali mewanti-wanti Shin Tae-yong agar tidak memainkan Jordi Amat nanti. Karena menurut mereka, dua laga tandang ini sangat krusial dan tidak boleh ada kesalahan dari lini pertahanan sendiri. Walaupun Jordi memang bisa bermain agak ditarok di tengah, tapi agak was-was juga dia kehilangan bola. Beberapa dari netizen pun menyoroti pemanggilan Jordi Amat itu dengan memberikan beberapa komentar yang cukup pedas. Ada yang menyebut kalau sang blunder telah kembali, namun tidak sedikit juga yang mensupport Jordi Amat agar kembali ke performa terbaiknya dan meminimalisir kesalahan. Waduh, ada Jordi Amat, bahaya tuh, bisa-bisa blunder lagi, tulis akun Suheri 5106. Walah Jordi dipanggil, kacau suka blunder, berasa agen Malaides ngerusak tim dari dalam, tulis akun Muso 1678. Jordi jangan dimainin, blunder mulu lawan tim-tim berat, tulis akun Wahyudi Purnomo. Kalau kalian gimana pendapat kalian guys? Masih percayakah dengan King Jordi? Tapi nampaknya dia bakal disimpan di babak kedua, atau main di tengah. Soalnya udah ada Ridho, Jai Idzes, dan Hilgers yang kemungkinan akan jadi trio di lini pertahanan. Takjub dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Madam Pang berikan sanjungan luar biasa ke PSSI. Madam Pang, saya pribadi sangat bangga dengan Indonesia. Madam Pang baru saja bertemu dengan petinggi PSSI dan juga Erick Thohir kemarin. Hal itu terlihat dari postingan sang ketua umum PSSI di laman Instagram pribadinya dan juga kanal YouTube beliau. Dalam kesempatan itu, terlihat caption berisikan kalau Indonesia dan juga Thailand akan melakukan beberapa kerjasama dalam waktu dekat ke depan. Kendati kerjasama seperti apa itu dan belum dijelaskan, namun nampaknya Thailand sangat ingin mengikuti jejak Indonesia yang berhasil melakukan transformasi sepak bola secara menyeluruh. Selain itu, Madam Pang sebagai salah satu petinggi anggota di Federasi Sepak Bola Thailand juga mengatakan, kalau dirinya secara pribadi sangat bangga dengan Indonesia saat ini. Selain menunjukkan progres bagus di timnas, progres dari Liga Indonesia menurutnya sudah mulai terlihat. Dirinya menyebut, kalau sangat mendukung Indonesia berlaga di round 3, dan berharap Indonesia bisa memberikan hasil terbaik sekaligus mencetak sejarah di kawasan ASEAN. Sebagai teman dalam satu kawasan ASEAN, saya harus mengatakan, saya secara pribadi sangat bangga dengan timnas Indonesia yang berjuang untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ucap Madam Pang. Secara pribadi dan dari hati yang paling dalam, saya sangat terkesan dengan pekerjaan Anda, tutupnya. Vietnam semakin iri hati. PSSI-nya Vietnam berikan warning kepada timnas Indonesia di round 3, Tran Antuh, mereka tidak punya pengalaman di round 3. Salah satu negara yang tetap iri melihat perkembangan timnas Indonesia hingga saat ini adalah Vietnam. Selain Malaysia,
Nampaknya Vietnam juga tidak berharap Indonesia dapat berbicara banyak di round 3 kualifikasi Piala Dunia kali ini. Hal itu juga langsung dilontarkan oleh salah satu petinggi Federasi Sepak Bola Vietnam, yaitu Tran Anh Tu. Dirinya menyebut, kalau Indonesia belum punya pengalaman seperti mereka di tahun 2022 lalu. Selain itu, menurutnya lolos ke Piala Dunia bukanlah mimpi yang mudah, butuh perjuangan ekstra dan kekuatan tim yang solid. Sebagai salah satu tim yang sudah pernah berada di fase itu, dirinya menyebut kalau lawan-lawan di round 3 bukanlah kaleng-kaleng. Faktanya saat itu Vietnam hanya jadi juru kunci di grup B, hasil dari 1 kali menang, 1 kali seri dan 8 kali kekalahan. Kendati Indonesia berhasil menampilkan performa apik di 2 laga awal, menurutnya itu hanya kebetulan saja. Dan kedepannya Indonesia kemungkinan akan kesulitan menghadapi beberapa tim seperti Jepang. Mereka belum punya pengalaman seperti kami, berada di round 3 bukan hal yang mudah. Kami sudah melewatinya di tahun 2022 dan kami gagal total, ucap Tran Anh Tu. Mimpi mereka ke Piala Dunia sungguh terlalu tinggi. Mungkin saat ini beberapa pendukung mereka sangat berharap itu terjadi, tapi saya pikir itu hanya mimpi di siang bolong, tutupnya.